ciri-ciri khusus gitu yang diperbolehkan dan enggak itu? Atau Bukan nggak kriterianya? Bisa, artinya ada yang kayak gitu. Misalnya ketika ya kalau undang-undang kan ketika orang tersebut tidak mempunyai kesadaran, dia pingsan berat, dia tidak bisa memutuskan. Ya kan kalau ketika di KUHP itu kalau saya tidak salah kan kemampuan untuk memutuskan, ya kan? Orang gangguan jiwa berat, kemudian orang yang cacat lahir, itu kan undang-undang seperti itu. Gangguan jiwa berat itu seperti apa? Ketika dia tidak bisa memutuskan tadi, dia tidak bisa menilai, dia kemampuannya untuk menilai realita itu terganggu. Apa yang terganggu? Ketika misalnya dia terlalu dipenuhi oleh gangguan kejiwaannya berupa halusinasi, berupa waham. Jadi nggak bisa dia diminta untuk itu, walaupun dikasih hak. Dia tidak akan menggunakan haknya, tapi bukan berarti tidak bisa. Orang jangan khawatir misalnya nanti gimana kalau dia nanti tidak mencoblos. Pertanyaannya kan sama, bagaimana kalau orang yang biasa yang tidak sakit tidak mencoblos, kan sama. Atau misalnya orang yang biasa yang kita sebut dalam tanda petik normal tadi, kemudian dia mencoblos semua, bisa kan? Bisa. Artinya itu bukan spesifik untuk gangguan jiwa. Jadi biarlah misalnya nanti dia akan menggunakan hak itu sepenuhnya dengan baik atau tidak, itu kan urusan dia. Yang penting kita tidak boleh membatasi hak seseorang. Itu yang kenapa misalnya dari segi semua orang berhak untuk melaksanakan menggunakan haknya, termasuk gangguan jiwa. Sedangkan orang mengatakan gangguan jiwa kan nggak boleh. Kenapa? Karena dia begini. Kalau kita tanya balik, apakah orang yang tidak gangguan jiwa bisa nggak seperti itu? Kan bisa aja. Itu kenapa kita mesti melarang? Itulah alasannya kenapa kita termasuk dalam menganjurkan semua orang berhak. Kalau ditanya pasien dokter semua nanti di sini dikasih hak. Kalau dia mampu, kalau dia nggak mampu, apa kemampuannya tadi? Kemampuan menilai dari realita. Kalau dibawa keluar nanti misalnya perasaannya jadi dia ketakutan, dia menjadi tidak nyaman, kata gangguannya ya mungkin nggak bisa. Atau misalnya gara-gara dia dibawa keluar, dia terus akhirnya karena terdorong oleh gangguan jiwanya, halusinasinya, dia jadi lari misalnya, atau cenderung mengikuti halusinasinya untuk marah misalnya, kan bentuk gangguan jiwa kan bisa seperti itu. Jadi nggak bisa katakan untuk seperti itu. Tapi kalau dia kita terus dari awal nggak bisa, itu yang diprotes oleh beberapa orang. Sebagai beberapa orang yang mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik, sebenarnya pertanyaannya apakah hal itu bisa terjadi nggak pada orang yang tidak sakit, tersebutlah tidak sakit, kan bisa. Ya, jadi bukan hal terus jadi dia disingkirkan, tidak bisa. Tapi berarti bagi pasien di sini yang memilih dari pihak rumah sakit mengeluarkan rekomendasi yang boleh ke TPS atau gimana sih? Kan ini pasien di rumah sakit, ya bukan rekomendasi sebenarnya. Kan dokter itu kan memeriksa apakah pasien ini, ya kita sebutlah bahasa simpelnya itu stabil. Dia stabil atau tidak stabil. Kalau tidak stabil jangan dianjurkan. Artinya jangan dianjurkan, dia harus dibawa karena memang hasilnya juga artinya dia belum stabil untuk dibawa keluar. Kalau misalnya TPS-nya di sini silakan aja boleh, tapi kemarin kalau dari kita hitung dari kapasitas tempat tidur itu 300 bed, ya, kemudian dia diisi oleh 70%, ini lebih dari 70%. Kita bilang 70%, berarti 70 kali 300 per 100, jadi sekitar 210. Nah, kondisi 210 itu ada yang sudah bisa pulang. Ya, kalau pulang kita suruh pulang. Karena kan belum tentu dia datang kemari dengan dilengkapi dengan EKTP persyaratannya. Keluarganya datang, kemudian disuruh pulang. Kalau enggak ya bawa KTP, nanti kita cari TPS. Yang di belakang ini ada TPS. Tapi sebagian pasien itu belum cukup stabil untuk dibawa keluar atau TPS-nya dibawa ke dalam.